Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, mari kita bersama-sama memohon kekuatan dan berkat yang daripada Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu hari ini, di mana Engkau memberikan kami hari baru untuk kami jalani. Biarlah Tuhan, sebentar sebelum kami memulai aktivitas pekerjaan dan kehidupan kami ingin mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin, memberkati hati dan pikiran kami. Terpuji, termulialah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat ke-58. 1 Korintus 15 ayat ke-58, demikian firman Tuhan. Dengan perikop kebangkitan tubuh. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, teks firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang kebangkitan tubuh dalam perspektif orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan Paulus ingin mengajarkan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya senantiasa diarahkan, dibimbing untuk mengenal kuasa kebangkitan dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat itu. Ia bangkit dari kematian sebagai bukti bahwa iman percaya kita kepadanya, Allah yang bangkit itu, kuasa kebangkitan itu ada di dalam kehidupan percaya kepadanya. Bersekutu dengan Tuhan sering diartikan sempit karena dibatasi ruang dan waktu. Artinya persekutuan dengan Tuhan hanya ada jika ada kegiatan bersama memuji Tuhan, berdoa, dan membaca firman. Sebaliknya, jika tidak, meski sedang berkumpul bersama, tidaklah menunjukkan adanya persekutuan dengan Tuhan. Benarkah demikian? Paulus juga di sini mengajarkan kepada kita untuk menunjukkan suatu dimensi baru dalam memandang persekutuan dengan Tuhan, yaitu dimensi kekekalan. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita bersama-sama dengan orang-orang percaya, bersama dengan Tuhan, tidak pernah akan sia-sia. Karena itu Paulus di sini mendorong orang percaya, orang Kristen memegang kebenaran akan kebangkitan dan hidup benar dalam hubungannya dengan aspek persekutuan kekal dengan Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus katakan itu bagi kita. Usaha Paulus ini tentu saja dibarengi dengan alasan-alasan logis. Yang pertama, orang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan pada waktu bunyi nafiri terakhir dalam keadaan tidak binasa dan telah diubahkan.
Kita mau diajak ketika juga Yesus berkata di dalam Lukas 18 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Bagaimana dia mengatakan bahwa apakah ada iman tetap di dalam kehidupan manusia ketika aku datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Inilah yang ingin dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan, karena persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, teruslah membangun persekutuan bersama-sama dengan orang percaya dengan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Persekutuan itu membawa dampak kepada kekekalan, akan memberikan kepada kita orang-orang percaya pada masa kini dua pelajaran penting. Pertama, bahwa umat yang gigih mempertahankan persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang kedua, bahwa selain dipertahankan dengan kegigihan persekutuan dengan Tuhan, harus dipelihara agar tidak goyah dan tetap berdiri teguh. Tidak goyah karena situasi, kondisi, perjalanan kehidupan kita yang mungkin sangat rumit, penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan-persoalan, bahkan penuh dengan penderitaan. Firman Tuhan ini ingin mengajak kita, menghimbau kita semua, tetaplah, jangan pernah goyah. Berdirilah teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Tidak ada cara lain untuk memperoleh hidup dalam persekutuan kekal dengan Tuhan selain persekutuan kita dengannya tetap terjalin, baik hari-hari ini, hari-hari yang akan datang, sampai akhir hayat kita. Tuhan memberkati kita terus untuk tetap berdiri kokoh, tidak pernah tergoyahkan oleh persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Namun kita terus giat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan kebaikan demi kebaikan, berbuah dari setiap kehidupan kita ini, mengalir pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami diingatkan untuk tetap terus berdiri kokoh, berdiri teguh, dan tidak pernah tergoyahkan oleh apapun. Iman percaya kami kepada Tuhan, bahkan kami semakin giat Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami semakin berbuah dengan tindakan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, sehingga kami akhirnya didapati bahwa iman kami tetap ada di tengah-tengah dunia ini. Iman kami bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang memenangkan kematian menjadi kehidupan yang kekal itu. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Biarlah kami mau serahkan seluruh perjalanan hidup kami, pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan, apapun itu bentuknya, tetap kami mau percayakan Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang memberkati kami sekaliannya. Kami serahkan hidup kami sepanjang satu hari ini dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami untuk melakukan setiap firman Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, semangat, Tuhan memberkati kita sekaliannya.